Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna mengikuti sedikit sosialisasi tentang kalau di guru penggerak itu namanya kami belajar diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Garut Lempung, Ibu Wakil Kepala, dan ibu-ibu guru semua yang telah berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mengikuti sedikit sosialisasi tentang budaya positif. Baiklah ibu-ibu, mungkin untuk yang pertama saya akan pengantar dulu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kenapa penting filosofi Ki Hajar Dewantara ini sebagai pengantar? Karena kita di kurikulum Merdeka ini sekarang ini, memang Ki Hajar Dewantara ini dia berasal dari tahun 1920-an, sudah sangat lama. Tapi pemikirannya masih digunakan sampai sekarang dalam bidang pendidikan. Malah beliau ditetapkan sebagai bapaknya pendidikan Indonesia. Padahal pemikiran-pemikiran beliau itu sudah sangat lama, dari 1920-an sebelum Indonesia merdeka. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara inilah yang pertama sekali menginisiasikan sekolah dasar. Jadi dulu pada saat penjajahan Belanda itu, pendidikan hanya diterapkan kepada anak-anak Belanda. Sedangkan anak-anak pribumi, anak-anak Indonesia itu tidak dibolehkan untuk mengikuti pendidikan. Karena orang Belanda berprinsip ketika itu anak-anak Indonesia itu tak boleh pintar, jadi harus jadi babu. Jadi ketika itu Ki Hajar Dewantara membangunlah sekolah untuk masyarakat pribumi, yaitu masyarakat Indonesia. Jadi beberapa filosofi beliau yang masih digunakan sampai sekarang itu yang pertama seperti ini. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menuntun ibu-ibu. Jadi bukan kita menuntut siswa kita menuntun, ya. Jadi kalau kita menuntut itu berarti keinginan kita yang kita tuntut. Kita tuntut seperti ini harus anak didik kita. Tapi kalau kita tuntun bakat yang sudah ada sama anak-anak kita itu kita tuntun. Maunya mereka seperti apa? Mereka minatnya seperti apa? Kemudian keinginan mereka itu seperti apa? Jadi kita sebagai guru ini menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang kedua, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi semua yang ada sama anak itu di luar kehendak kita. Kita guru ini hanya bisa menuntut, tidak boleh menuntut. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Jadi kita guru ini tidak bisa merubah kodrat yang sudah ada pada anak. Kita hanya bisa membimbing, menuntun mereka. Dengan berbagai kesalahan yang mereka lakukan itu berulang-ulang kali, malah anak-anak didik kita itu kalau misalnya ada kesalahan, dia melakukan lagi kesalahan, melakukan lagi kesalahan. Kapan kesalahan itu tidak dilakukan lagi? Ketika bumi ini sudah berhenti berputar. Jadi semua guru ini ya harus menuntun, walaupun anak-anak kita setiap hari, setiap saat membuat kesalahan. Tugas kita guru itu adalah menuntun. Kemudian yang selanjutnya, di
Di sini Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan buku seperti petani. Jadi yang pertama, guru itu menuntun tumbuh kembang siswa. Kalau petani menuntun tumbuh kembang padi, misalnya dia tanam padi, berarti dia menuntun tumbuh kembang padi. Kalau yang nomor dua, guru bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik sesuai ke kodrat anak. Kalau petani itu bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk, membasmi penyakit dan sebagainya. Jadi guru juga seperti itu di sekolah. Kita hanya bisa memperbaiki akhlak anak, ya. Tapi tidak boleh kita untuk anak itu harus baik, kita nggak bisa. Kita cuma harus memperbaiki. Kalau akhlak dia kurang baik itu cuma bisa kita perbaiki. Kemudian begitu juga misalnya dengan guru di sekolah, bisa pengennya anaknya pintar matematika, nggak bisa kita. Kita hanya bisa lihat bakat anak itu di mana. Itulah yang kita tuju. Nggak bisa kita paksakan ada 10 mata pelajaran itu, 10 mata pelajaran itu dia harus paham. Tapi bagaimana cara kita menuntun anak-anak kita itu untuk bisa silakan, nggak apa-apa. Jadi itulah persamaan guru dengan petani. Yang ketiga, namun tak bisa mengubah jati diri anak seperti yang diharapkan guru. Kita nggak bisa mengubah anak seperti yang kita inginkan. Anak ini harus soleh, sesoleh-solehnya. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, kita cuma bisa berusaha untuk membuat anak itu soleh. Kemudian seperti itu juga petani. Namun petani itu tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Misalnya dia menanam padi, mengubah padi itu menjadi jagung, mana nggak bisa. Seperti itu juga kita guru. Kalau udah kita tanam padi, hasilnya ya Pak, padi. Itu juga sama anak-anak. Kita maunya anak-anak bakatnya olahraga. Mau kita jungkir balik pun guru ini, mau dia jadi seni, misalnya lebih ke seni nggak bisa, karena anak-anak itu memang minatnya di olahraga. Tapi pelajaran seni bisa kita tuntun pelan-pelan, yang hasilnya itu sesuai kodrat anak. Kemudian selanjutnya ini topik utama kita hari ini di budaya positif. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nanti kita bisa melihat kita selama ini sebagai guru memberikan hukuman, penghargaan itu boleh atau tidak. Di sini semua dijelaskan. Kemudian keyakinan kelas, harus nggak kita dapat keyakinan kelas. Kemudian kita nanti melihat kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak, kebutuhan dasar kita guru. Kemudian juga 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Nanti apa-apa saja yang boleh kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Baiklah, untuk yang pertama kita mulai dari disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini apa itu disiplin? Disiplin adalah sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita sudah mentaati apa yang disuruh, aturan, norma dengan penuh tanggung jawab, itu berarti kita sudah dikatakan orang disiplin. Kalau kita mau bertanya apakah kita disiplin, ya tanyakan sama diri sendiri. Apakah saya sudah termasuk orang yang disiplin? Sudah mentaati segala aturan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di sini juga ada disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Jadi disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti. Biasa kita takuti ini, baru dia mau melakukan. Dan dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogok atau hadiah. Jadi di disiplin positif itu sebenarnya kita nggak boleh misalnya menyuruh anak sesuatu itu dengan menakut-nakuti dengan hukuman, nggak boleh sebenarnya. Kemudian juga dengan menjanjikan hadiah, ya, yang sebenarnya. Tapi ada kalanya memang perlu juga kita kalau mau memberikan penghargaan kepada anak agar semangat atau motivasi anak itu lebih baik lagi. Itulah disiplin positif. Kenapa ada kata positifnya? Misalnya kan kayak selama ini kita
kata-kata kita sama anak-anak, jangan buang sampahnya sembarangan. Itu sebenarnya aturannya positif, tapi kata-katanya negatif. Seharusnya seperti apa? Kalau misalnya kita mau bilang sama anak, jangan buang sampah sembarangan. Anak ibu, sampahnya tolong dibuang ke tempatnya ya. Jadi kata-katanya itu diganti. Kalau jangan itu kata negatif. Sedangkan kita di sini maunya disiplin yang positif. Jadi dalam memberikan arahan atau sesuatu hal kepada anak itu sering-seringlah kita gunakan kata-kata positif. Karena dengan kata-kata positif itu tersimpan di otak atau di memori anak itu, oh kita kalau buang sampah harus pada tempatnya. Jangan maksudnya dia jangan buang sampah sembarangan. Itu lain di memori dia karena ada hal-hal yang negatif. Kemudian yang selanjutnya, pendisiplinan yang dilakukan kepada anak seharusnya membuat anak merasakan kedekatan yang erat dengan guru. Jadi apa yang kata-kata yang kita gunakan, yang guru gunakan itu seharusnya membuat anak itu dekat dengan kita, jangan malah membuat anak itu jauh dari kita. Misalnya kita bilang sama anak, kok kamu berhubungan? Misalnya kata-kata kita kasar itu bukan membuat anak dekat kita, tapi makin menjauhkan anak. Padahal niat kita guru ini baik, ya kan? Semua kita itu niatnya baik supaya anak nggak buang sampah sembarangan. Tapi cara kita malah menjauhkan anak dari kita dengan kita bilang sebentar ini, Pak, sebentar nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu menyebabkan kita jauh dengan anak. Jadi kalau Ki Hajar Dewantaranya kayak ini dia kayak mana cara aturan yang kita bilang sama anak itu dengan kata-kata yang halus, ya. Karena kalau dengan kata-kata kasar itu hasilnya ya gitu juga. Misalnya kita kalau misalnya dengan kata-kata kasar kita ini anak-anak kita nggak buang juga sampah pada tempatnya. Misalnya kita bilang dengan kata-kata halus, kadang-kadang anak-anak nggak buang juga sampah pada tempatnya. Mana yang lebih baik kita gunakan kata-kata halus atau kata-kata kasar? Tapi dengan kata-kata halus, walaupun dia tidak buang sampah pada tempatnya, dekat sama kita, nggak benci. Kan? Kalau tapi kita dengan kata-kata kasar, dengan anak buang sampah pada tempatnya, dia benci lagi sama kita. Tapi kalau dengan kata-kata halus, walaupun dia nggak buang sampah pada tempatnya, tapi dengan kita dulu dia dekat, nggak benci. Ya, mungkin ini bisa sama-sama kita belajar. Saya juga masih banyak kali belajar, jadi masih sama-sama kita terapkan pelan-pelan. Selanjutnya, komponen yang ada dalam disiplin positif. Dalam disiplin positif itu, kita menetapkan tujuan pendidikan untuk jangka panjang. Guru memiliki gambaran mengenai apa tujuan dari pendidikan yang dilakukan. Jadi kita itu sebagai guru itu harus paham tujuan pendidikan itu untuk apa. Ya, tujuan pendidikan itu bukan semata-mata hanya untuk mencerdaskan anak. Kadang-kadang kalau kita tujuan pendidikan kita untuk mencerdaskan anak, ketika anak nggak cerdas, nggak paham apa yang kita bilang, sakit hati kita. Tapi tujuan pendidikan anak itu lebih ke, misalnya anak-anak sudah ketika jumpa kita salam, sopan, dengan kawan-kawan sopan, itu juga salah satu tujuan dari pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu bukan hanya semata-mata untuk mencerdaskan anak. Kalau karakter anak berubah, akhlak anak lebih baik, kemudian dia sama kawan-kawannya juga baik, itu juga salah satu tujuan pendidikan yang memang kita sebagai guru itu tercapai. Kemudian pemecahan masalah bersama, penyelesaian yang dilakukan yaitu melalui proses pemecahan masalah yang hangat dan rasional, bukan dengan hukuman. Jadi ketika anak-anak ada masalah itu, kita selesaikan dengan rasional, dengan hangat, jangan dengan kata-kata kasar atau dengan hukuman. Kemudian kehangatan dan kejelasan menerapkan disiplin positif perlu dilakukan dengan suasana yang hangat seperti tadi, di mana anak merasa dihormati, dipahami, dipercayai, aman dan dicintai. Jadi anak-anak tuh jangan, kalau misalnya ada kesalahan kita panggil itu jangan merasa dia takut, merasa dia dihukum. Tapi dengan ada masalah, dia kita panggil, dia itu merasa dihormati, merasa dipahami, dipercaya, aman dan dicintai. Selanjutnya, manfaat disiplin positif. Apa manfaatnya bagi kita? Ini
manfaat kecilnya mungkin ya, di antara yang manfaat yang sangat banyak yang akan kita rasakan dalam disiplin positif, yaitu membentuk komunikasi yang sehat antar guru dan murid. Kalau kita sudah menerapkan disiplin positif dengan kata-kata yang positif, dengan hal-hal yang positif, insya Allah komunikasi kita sama anak itu akan juga positif. Kemudian mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidup. Salah satunya adalah tentang bagaimana mereka mengatur diri, waktu, taat pada peraturan dan lain sebagainya. Kemudian membuat anak semakin percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki sehingga siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi anak-anak itu kalau misalnya ada masalah kita selesaikan dengan baik-baik, kita tanya pendapat dia, insya Allah dia juga walaupun maksudnya kesalahan itu akan dia ulang lagi, dia akan bertanggung jawab, nggak merasa dia dihukum, ditakuti, tidak merasa dia. Kemudian membentuk karakter anak yang berempati, sopan, saling menghormati, menolong dan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kalau kita guru memperlakukan anak dengan cara yang baik, dia juga akan memperlakukan teman. Kita lanjut cara menerapkan disiplin positif pada anak. Jadi yang pertama, kita buat aturan dan kesepakatan bersama seperti buatlah aturan yang singkat. Jadi kita buat aturan itu bersama siswa, kita libatkan siswa. Kemudian mudah dimengerti dan diingat oleh murid. Jadi peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat sama anak itu mudah dimengerti dan diingat oleh murid. Yang kedua, berikan pujian. Pujian juga sangat penting, kita berikan pujian kepada anak. Pujian yang tepat dengan berbagai cara. Salah satunya secara verbal atau berbicara langsung kepada siswa. Misalnya kita kalau siswa maju ke depan langsung kita bilang bagus sekali, walaupun misalnya masih salah tetap kita berikan pujian. Kemudian yang salah pun juga kita kasih motivasi dengan kata-kata positif. Jadi tidak boleh kalau ada siswa yang membuat kesalahan itu kita memberikan kata-kata yang negatif atau teguran yang bisa membuat semangat anak itu turun. Jadi pujian itu harus diberikan dengan konsisten, artinya sering-sering. Jangan sekali kita beri bulannya sekali berkasih pujian, bulan depan sekali lagi. Jadi harus konsisten dan tidak berlebihan. Tidak boleh berlebihan juga. Kemudian menerapkan konsekuensi, laksanakan kesepakatan secara terus-menerus. Jadi kesepakatan atau aturan kelas itu harus sering-sering kita ingatkan kepada anak. Karena dia kalau udah sehari dah lupa. Nah hari ini kita bilang jangan buang sampah sembarangan. Besok dah lupa dia. Jadi memang sering-sering kita ingatin. Kita guru ini memang itu tugas kita. Misalnya jangan kita mengeluh setiap hari itu aja. Bilang kamu nggak ingat. Memang tugas kita seorang guru itu memang harus mengingati setiap hari. Kalau misalnya kita ingati namanya anaknya besok dah lupa lagi. Jadi setiap aturan yang kita buat kelas itu memang harus sering-sering kita ingatkan kepada anak. Begitu juga konsekuensinya. Misalnya kalau kita piket, kamu tak piket, konsekuensinya apa? Kelas kita kotor. Jadi kalau kelas kita kotor, kita belajar nggak nyaman. Jadi kita kasih gambaran sama anak. Memang nggak boleh bosan-bosannya. Jadi harus sering-sering kita ingatkan. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Jadi kita dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam memanggil anak, itu juga dengan halus, dengan hal-hal positif. Misalnya kita panggil ini, kita suruh, kita minta tolong juga sama anak. Jangan misalnya dia ambil ini sebentar. Memang bagus kita bilang, tapi akan lebih halus lagi atau kalau bisa kita bilang dia tolong ini sebentar boleh ambilkan ini sebentar. Jadi lebih halus lagi. Dia juga terbiasa selama dia dengar kita ngomong seperti itu, dia juga akan ngomong sama kawannya seperti itu. Memang nggak langsung, ya lama-kelamaan. Kemudian jadi contoh yang baik. Kita harus menjadi contoh yang baik kepada anak. Kita dulu yang mencontohkan, karena anak adalah peniru ulur. Jadi dia akan meniru orang yang ada di sekitarnya. Misalnya kita di rumah sama anak kita, anak kita juga akan meniru bagaimana orang tuanya berbicara, bertindak dan dalam bertutur kata dengan ayah, dengan adiknya, dengan kakaknya, dia akan meniru. Maka dari itu penting bagi guru untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang positif di hadapan anak. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini dalam nilai-nilai kebajikan banyak, ya. Tapi
yang kita ambil di sini yang sudah mencakup semuanya itu ada 6 dimensi, namanya profil pelajar Pancasila yang sangat digabungkan dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka tujuannya sebenarnya hanya ini, ya. Dalam kurikulum merdeka tujuannya hanya ini. Jadi tujuan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah murid kita itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dalam berakhlak mulia itu sudah jujur, sopan, santun semuanya. Jadi ini yang kita harapkan muncul dari murid kita. Kemudian berkebinekaan global, bineka tunggal ika. Jadi kita Indonesia itu budaya kita beragam, dari bahasa bermacam-macam bahasa, beribu bahasa. Kemudian ada istiadat juga yang beragam. Jadi siswa kita itu mampu berpikir luas, jangan hanya membenarkan budaya yang ada di sekitar dia saja. Kalau budaya saya seperti ini, budaya orang salah, tidak seperti itu. Jadi dia mampu berpikir kalau budaya berbeda-beda itu, walaupun Indonesia berbeda-beda, tapi tetap satu. Kemudian yang ketiga, kita juga mengharapkan siswa kita itu mempunyai nilai gotong royong, yaitu nilai bekerja tanpa dipaksa. Dia mampu bekerja sama dengan teman, dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan guru itu tanpa harus dipaksa-paksa. Kemudian mandiri, dia mandiri, dia bisa mengerjakan tugas sendiri. Kalau ada tugas mandiri, jadi mandiri itu dia mampu atas dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, kita juga memimpikan siswa kita itu kreatif, ya. Jadi dia mampu menyelesaikan hal-hal yang ada atau tugas-tugas dengan sangat kreatif. Yang ketiga, bernalar kritis. Jadi kalau ada masalah, dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, yang kedua, teori motivasi. Kita lihat lagi. Teori motivasi bagaimana? Seperti yang tadi di sini ada 3 pernyataan, ya, yang kita tanya sama diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah kita hadir dalam suatu pelatihan karena takut ditegur oleh pimpinan, atau oleh panitia, atau oleh pengawas, atau oleh dinas? Apakah karena itu kita menghadir ke suatu pelatihan? Yang kedua, apakah karena ingin melihat dipuji oleh lingkungan kita? Saya ingin dipuji rumah Bu Rika sering pelatihan Pak Lydia, ingin mendapatkan penghargaan, ingin dapat sertifikat. Apakah kita mau pergi pelatihan itu karena hanya ingin memperoleh sertifikat? Atau yang ketiga, kita mau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat karena kita ingin belajar, ingin tahu ilmu-ilmu baru, atau menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda atau lingkungan Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi yang ketiga ini kita hadir memang karena keinginan kita sendiri, karena memang kita ingin memperoleh ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita terapkan sama lingkungan kita, sama guru-guru kita, atau sama anak-anak kita. Jadi di antara ketiga motivasi ini, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Jadi kita bisa tanya sama hati kita masing-masing, saya berada di motivasi nomor berapa? Apakah saya karena nggak mau ditegur, karena nggak mau ditegur sama pimpinan, atau memang karena mau sertifikatnya saja, atau memang karena mau ilmu? Kalau misalnya di dalam hati kita memang karena mau ikut pelatihan karena pengen ilmu, insya Allah yang nomor 1 nomor 2 juga kita dapat. Ya, kalau memang kita ikhlas mau ikut pelatihan atau ikut apapun karena memang mau belajar, itu sertifikat juga dapat. Kemudian pujian dari kawan mungkin juga dapat. Tapi kalau kita mau sertifikatnya aja, ilmunya nggak dapat. Jadi terserah kita mau yang motivasi yang mana kita kalau mau pergi ke sesuatu kegiatan. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada 3 motivasi, eksternal, ini internal. Ini internal, eksternal, internal. Jadi yang pertama kita, apakah motivasi dalam kita itu eksternal yang lebih dominan atau internal? Kalau nomor 1,
untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita mau ikut pelatihan itu karena malas dari ketua sama kepala sekolah. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu sama kepala sekolah. Jadi kita masih motivasi eksternal kita masih dominan. Misalnya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan sertifikat, itu juga motivasi eksternal yang lebih dominan di diri kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya kalau misalnya ikut pelatihan nanti akan menjadi seperti ini, akan dapat ilmu seperti ini. Itu berarti kita sudah motivasi internal kita sudah sangat dominan. Jadi itu motivasi itu terserah kita masing-masing. Kita mau motivasi eksternal kah yang lebih dominan atau internal? Itu terserah sama kita. Nah, sekarang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ibu sekarang baru kurikulum merdeka. Padahal Ki Hajar Dewantara dari 1920-an sudah menerapkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan karena kita diperintah sama orang baru mau kita lakukan, tapi kita sendiri yang memerintahkan diri sendiri. Jadi kita yang mau sendiri bukan karena diperintah orang. Itulah yang dikatakan merdeka. Jadi kita bisa bertanya sama diri kita, selama ini saya sudah merdeka atau belum? Kalau kita masih diperintah oleh orang lain, berarti belum merdeka. Kalau kita memang keinginan kita sendiri mau berbuat apapun karena memang kita yang memerintahkan diri sendiri, itu berarti kita sudah dikatakan orang yang merdeka. Nah, kemudian hukuman. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau dalam kurikulum merdeka ini kita tidak boleh lagi memberikan hukuman pada siswa. Jadi yang diperbolehkan adalah apa namanya? Hukuman fisik itu verbal itu nggak boleh lagi. Hukuman fisik biasanya seperti kita suruh berkeliling lapangan sama siswa. Kalau hukuman verbal misalnya kita berkata kasar kepada siswa itu juga tidak dibolehkan lagi. Sekarang saya tanyakan, mencatat 100 kali di dalam buku. Misalnya ada siswa melakukan kesalahan, kita suruh catat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat. Saya siswa terlambat nih, kita suruh catat dia 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Menurut ibu-ibu. Hukuman, berarti tidak boleh dilakukan lagi. Ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu juga kalau bisa tidak kita lakukan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Saya ada anak coret meja, kita suruh bersihkan sama dia. Itu apa? Hukuman? Konsekuensi karena dari pekerjaan dia. Karena kesalahan dia yang coret, kita suruh bersihkan sama dia. Itu konsekuensi. Boleh kita lakukan karena memang ya dia yang kotori, dia yang bersihin. Nah, murid diminta untuk push up, itu juga hukuman, harus kita lakukan lagi. Yang selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Kertas tugas temannya yang dia coret, kita suruh ganti. Itu konsekuensi dari pekerja dari yang dia lakukan. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman itu juga jangan kita lakukan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu juga hukuman. Tidak boleh kita lakukan. Misalnya hari ini salah pakai sepatu. Biasa aturannya sepatu warna hitam, hari ini sepatu warna merah. Kita tanya dulu sama siswa, kenapa dia pakai sepatu warna merah? Kemudian ketika dia jawab, Bu, sepatu hitam saya basah. Nah, berarti dia punya alasan untuk memakai sepatu hitam. Jangan langsung kita, kenapa kamu nggak lihat peraturan apa ini nggak sampai kita dengar apa alasannya? Karena apa yang dilakukan anak itu semuanya ada alasan. Kadang alasannya memang nggak bagus, kadang alasannya memang betul. Tapi kita dengarkan dulu apa alasannya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Dulu kita sekolah sering seperti ini ya. Jadi itu juga hukuman. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Kalau udah nampak lagi ini, nggak nampak lagi banyak perbedaan. Ada perbedaannya ya hukuman. Walaupun nggak nampak, saya bilang juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan bagi siswa ya, yang contoh-contoh seperti tadi yang hukuman itu menyakitkan bagi siswa. Kita suruh lari, kita suruh ini, kita suruh itu. Tapi kalau konsekuensi, kita suruh misalnya dia mencoret meja, kita suruh hapus, itu memang konsekuensi kesalahan dia. Itu rata-rata tidak menyakitkan bagi dia. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah menyelesaikan masalah dengan siswa. Kita tanya sama siswa apa alasannya dia membuat kesalahan. Kemudian kita tanya juga sama siswa kenapa kamu lakukan ini, ada alasannya. Kemudian kalau kamu seperti ini apa yang akan kamu lakukan ke depan. Jadi semuanya kita tanya menurut restitusi ini. Ya sama siswa semuanya, bukan sama guru. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting kita buat di dalam kelas dengan cara melibatkan siswa. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa kata-katanya juga dari siswa. Jadi kita minta siswa untuk menuliskan apa yang mereka inginkan, apa aturan yang mereka inginkan di dalam kelas. Kita tulis di kertas kecil-kecil, nanti kita suruh tempel semuanya, kita lihat mana hal-hal yang memang bisa hal-hal positif yang bisa kita gunakan, kita buat menjadi aturan kelas atau keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi pernyataan-pernyataan umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh ada kata-kata negatif, semuanya harus positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi nggak boleh terlalu banyak karena siswa kalau sudah terlalu banyak dia akan susah untuk mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan yang kita buat itu bisa kita terapkan dalam kelas, jangan udah kita buat aturan nggak bisa kita terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kelas, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas, kelas 5, semua warga dalam kelas 5 itu ikut terlibat membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu itu atau seminggu sekali itu kita mengulang-ulang keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sama anak-anak. Jadi biar anak-anak tidak lupa. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Doni ini sering dia memaksa kawannya untuk meminta bekal makanan kawan. Mungkin dia nggak bawa makanan. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kira-kira kalau ada masalah seperti ini apa yang harus kita lakukan? Dalam kasus Doni, kalau ada kasus seperti ini kita harus memanggil si Doni, ya. Tidak boleh kita marahin si Doni di depan kawannya, karena kita belum tahu alasan si Doni meminta bekal makan kawannya ini kenapa. Jadi kita harus panggil si Doni dulu. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar, jadi kita tanya sama, misalnya Bu Ambar tanya sama si Doni, kenapa Doni kamu ambil makanan kawan kamu? Misalnya ini jawaban si Doni, kan berat kami, kita nggak tahu apa jawabannya. Jadi kalau misalnya jawaban si Doni, dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya dia bilang lapar karena tidak ada makan di rumahnya, itu berarti dia alasannya
dia itu belum tercukupi. Jadi dia karena itu alasannya. Jadi kalau kita nggak bertanya, bisa langsung kita salahin dia. Bertambah motivasi itu dia bertambah dong dia. Karena memang alasan dia merebut makanan itu untuk bertahan hidup karena lapar. Jadi itulah penting kalau ada masalah kita panggil anak itu, kita tanyakan baik-baik apa alasannya. Misalnya apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dia rupanya karena senang-senang aja mencari perhatian, berarti dia kurang perhatian. Jadi alasan dia itu kurang perhatian. Jadi kita juga bisa memanggil orang tuanya. Berarti alasan dia karena kurang ingin diperhatikan. Kemudian apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dengan dia. Misalnya dia mau hebat ya dalam kelas karena kalau dia rebut makanan kawannya itu takut. Nah, jadi maka sebetulnya dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia mau berkuasa di kelasnya. Jadi bagaimana tugas kita guru itu membimbing dia agar kalau misalnya kita mau berkuasa bukan seperti itu caranya. Ya. Jadi kan alasan anak-anak itu beda-beda. Makanya perlu kita panggil dan kita kasih untuk dia. Nah, dan terakhir yang ini, apabila jawaban si Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, misalnya dia karena lihat punya kawannya enak makanannya, punya dia nggak enak, mungkin itu alasan dia. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sudah berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi kita bisa panggil orang tuanya mungkin dengan dia merebut makanan karena memang dia suka makanan orang, kita bisa bilang sama orang tuanya mungkin bisa menunya bervariasi, jadi bisa dia pilih. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban si Doni dia melakukannya karena iseng saja, iseng-iseng dia galak ganggu orang, ganggu kawan, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi tugas kita juga sebagai guru, kalau misalnya ini alasannya dia senang-senang aja, iseng-iseng aja mengganggu kawan karena senang dia kalau kawannya terganggu. Jadi tugas kita sebagai guru juga melihat kalau ini alasannya, kita juga sebagai guru membimbing, bukan begitu caranya mencari kesenangan, ya? Bukan dengan di atas penderitaan kawan. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Jadi kita tanya dulu alasan, jujur jawab. Kalau anak dia kalau duduk misalnya kita panggil berdua dengan kita tanya baik, dia insya Allah akan jujur alasannya. Pasti akan dia jawab jujur. Kita tanya dulu kesalahan. Jadi misalnya kita merasa dia nggak jujur jawabannya, kita tanya lagi, coba dia jujur. Kenapa kita melakukan? Nah, itu juga karena dia alasan dia, kita juga sebagai guru bisa menyelesaikan masalah dia. Jadi kita tanya sama dia. Misalnya dia bilang, Bu, saya suka ganggu dia, Bu, karena kalau misalnya saya ambil makanan dia nangis, saya suka. Jadi kita tanya lagi sama dia, bagus nggak kalau misalnya kita kasih nangis kawan? Dia kasih jawab, enggak, Bu. Kamu mau nggak kalau misalnya orang lain kasih nangis kamu rebut makanan kamu seperti itu? Enggak. Kita tanya masalah itu sama dia. Jadi seolah-olah yang menyelesaikan masalah itu dia sendiri, bukan kita dulu yang menyelesaikan masalahnya. Tapi kan kalau kita di kelas, misalnya anak kita buat kayak itu, besok juga dia lakuin lagi. Itulah tugas kita dulu. Ya, selanjutnya posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Ya, posisi kontrol seorang guru ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dari kelima ini yang memang harus kita hindari adalah nomor 1, penghukum.
posisi kedua gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu posisi teman.
yang keempat, posisi pemantau. Terakhir, posisi manajer. Jadi Ibu kita semua sudah melihat video tadi, permasalahannya satu, tapi cara menyelesaikannya itu ada 5, ya. Kira-kira ada kelima yang Ibu itu selesaikan. Kira-kira posisi nomor berapa yang harus kita hindari? 1 sebagai penghukum, itu yang harus kita hindari. Jadi waktu penyelesaian pertama itu Ibu guru nggak mendengar ya, alasan murid nggak mendengar ya, pokoknya dia langsung membentak-bentak muridnya. Itu yang harus
Ini kadang kita selama ini menyelesaikan masalah sudah menggunakan segitiga restitusi, cuma belum tahu namanya. Semua kita pasti kan kalau anak buat salah kita tanya dulu alasannya kenapa. Kemudian kita tanya mana itu bagus nggak kok dengan kita seperti itu. Nanti dia jawab saya enggak bu, kalau bagus kawan nggak bagus. Nah itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Cuman selama ini kita nggak tahu rupanya kalau menyelesaikan masalah seperti itu segitiga restitusi. Nah, di sini juga kemarin saya sudah sempat membuat simulasi menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Di sini saya mengambil Ihsan. Masalahnya dia tidak terima tugas dan pekerjaannya sering dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi si Ihsan ini marah sama kawannya karena sering menyontek tugas dia. Jadi saya coba kemarin membuat simulasi bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini saya yang pertama menanyakan kepada si Ihsan kenapa, apa yang terjadi Ihsan. Nah, jadi dia menjelaskan, jadi ada tugas dia dicontek, sering dicontek sama kawannya. Kemudian habis itu apa yang kamu lakukan? Dia bilang dia marah-marah. Habis itu dia ambil buku kawannya itu Amel, si Amel. Jadi dia ambil buku si Amel, dia lempar marah-marah. Habis itu saya tanya lagi, kira-kira perbuatan Ihsan itu bagus atau enggak? Enggak bu. Habis itu kita juga harus membenarkan dia. Kita sebagai guru juga harus membenarkan dia. Wajar, sampai saya bilang wajar kamu marah, pekerjaan kamu dicontek sama kawan. Ya kan wajar dia marah. Tapi boleh nggak kita marah-marah kayak itu? Nah, dia jawab sendiri nggak boleh. Kemudian bagaimana Ihsan ke depannya kalau ada kawan lagi yang menyontek sama kamu? Laporkan kepada ibu yang mengajar di kelas, kemudian laporkan kepada wali kelas. Nggak boleh bertindak sendiri marah-marah. Nanti biar ibu guru yang menegur Amel yang suka menyontek. Kemudian ada kasus kedua, si Riza sering tidak sekolah dan sering terlambat ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Di sini juga saya menggunakan simulasi penyelesaiannya dengan penerapan segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu kesimpulan yang bisa saya berikan pada hari ini, yang pertama itu yang tadi yang posisi guru itu ada 5. Kita itu harus berada di posisi sebagai manajer yang bisa menyelesaikan masalah siswa dengan menanyakan kepada dia sendiri apa yang misalnya kenapa dia membuat masalah itu, ada alasannya. Kemudian juga kita tanya penyelesaiannya seperti apa. Jadi posisi yang terbaik itu adalah seperti manajer, bukan penghukum yang kayak nomor 1 itu memang sangat dilarang. Kemudian dalam menyelesaikan masalah sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi yang seperti tadi, yaitu menanyakan dulu kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian kita menstabilkan identitas bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan dan semua orang itu pernah membuat kesalahan. Dan yang terakhir itu kita menanyakan langsung kepada siswa apa yang mereka inginkan kalau ada masalah seperti ini, bagaimana mereka sendiri yang memperbaiki. Jadi kita tanya solusi itu sama anak. Kita semua dalam menyelesaikan masalah itu kita libatkan anak. Kita tanya dulu, kayak kasus si Doli tadi. Kalau nggak kita tanya dia kenapa mencuri makanan kawannya, nggak tahu kita. Padahal alasannya bisa berbeda-beda. Mungkin karena dia lapar, mungkin karena dia suka mengganggu kawan, suka aja dia kalau kawannya terganggu, atau karena hal-hal lain. Jadi kita tugas kita guru adalah tidak bosan-bosannya mengingatkan siswa, tidak bosan-bosannya menyelesaikan masalah siswa. Karena kalau kita guru ini berharap masalah anak itu selesai, sama saja dengan kita mengharapkan bumi berhenti berputar. Kalau bumi dah berhenti berputar, baru hilang semua masalah. Kita yang dewasanya aja kayaknya kalau kesalahan ini kita tahu nggak boleh, tapi kita juga lakukan juga. Apalagi anak yang memang masih butuh bimbingan dan arahan. Mungkin ibu-ibu semua apa yang saya sampaikan walaupun matahari maksudnya sangat tadi kita dalam keadaan kepanasan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan bisa juga bermanfaat untuk diri saya sendiri. Bisa sama-sama kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Jujur kita mengharapkan anak-anak kita itu memang yang patuh. Tapi di luar itu ada masalah-masalah yang kecil itu yang bisa mendewasakan kita guru untuk menyelesaikannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktu
dapatkan ketika melakukan pendidikan guru penggerak. Mohon arahan dan semangatnya ibu-ibu berikan terus untuk saya, mohon dukungan. Nanti akan ada hal lain lagi yang perlu saya kerjakan, yang perlu saya kolaborasi dengan ibu-ibu semua, saya mohon bantuannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Buka ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.